Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhoidah, kelas 4A Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada kali ini saya akan membahas tentang filsafat teknologi. Membicarakan tentang filsafat teknologi sangatlah kompleks. Kesadaran akan pengaruh teknologi yang sangat luas dan kompleks terhadap relasi manusia dengan kehidupan manusia, yang mana dalam kehidupan manusia ada teknologi yang digunakan guna mempermudah pekerjaan manusia dalam kesehariannya. Sebagai cabang dari filsafat kontemporer, teknologi dipandang sebagai fenomena penting yang harus direfleksikan. Bermula dari Heidegger yang menempatkan teknologi sebagai persoalan ontologis dalam filsafat, dan JDW yang menempatkan teknologi ke dalam wilayah praktis, sehingga menarik beberapa filsafat mengenai filsafat teknologi. Salah satunya yaitu adalah Dan Ihde. Dan Ihde memiliki perbedaan dalam pemikirannya tentang filsafat teknologi dengan para filsuf lainnya, yang mana Dan Ihde berusaha untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang terlalu ekstrim terhadap teknologi sebagai suatu entitas netral dan otonom dan bersifat determinis. Secara khusus, perhatian Dan Ihde dalam filsafat teknologi dimulai dalam buku pertama tentang teknologi yang ia tulis pada tahun 1979 dengan judul Technique and Praxis, a Philosophy of Technology, yang menekankan pada materialitas dan kekonkretan alat serta penjabaran bentuk-bentuk relasi manusia dengan teknologi. Dengan berjalannya waktu, teknologi mengalami perkembangan dari masa ke masa yang terus-menerus dan senantiasa disekolahkan dari tahap ke tahap. Perkembangan teknologi lebih bersifat materialis praktis, yaitu alat yang diciptakan oleh manusia. Dalam perkembangan, teknologi mengalami beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase pengguna otot yang terjadi sekitar 1 juta tahun yang lalu, dan contoh alat teknologi yang ditemukan yaitu artefak teknologi batu, palu, tombak, busur, dan alat-alat sederhana serupa lainnya. Yang berikut fase kedua yaitu fase tenaga alam dan binatang, terjadi pada sekitar 3000 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Adapun contoh alat artefak teknologi yang dihasilkan yaitu seperti alat pembajakan, gerobak, kincir, dan perahu layar. Pada fase kedua ini juga ditemukan teknologi bahasa berupa tulis-tulisan, maksudnya berupa gambar-gambar. Yang ketiga, fase revolusi industri terjadi kisaran tahun 1700 Masehi sampai 1940 Masehi. Pada fase ini, teknologi telah berkembang lebih jauh dari sebelumnya, di mana pada fase ini ditemukan mesin uap. Mesin uap ini adalah mesin penemuan teknologi yang akan mengubah secara lebih modern ke depannya. Dan ada alat-alat yang menggunakan teknologi listrik seperti lampu, kereta api, dan lain-lain. Yang keempat yaitu fase revolusi energi pada tahun 1940-an sampai tahun 2000-an. Pada fase ini, manusia telah menciptakan pesawat ruang angkasa, tenaga nuklir, dan komputerisasi. Yang kelima yaitu fase revolusi informasi. Fase revolusi informasi ini terjadi pada masa kini. Ciri-cirinya yaitu penemuan teknologinya, yaitu diciptakannya kecerdasan buatan,
Berikutnya ada definisi menurut Don Ihde dan posisi teknologi menurut Don Ihde. Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas, di mana Don Ihde tidak membuat suatu definisi teknologi secara definitif. Penggunaan kata tekno dalam kebudayaan Yunani kuno hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik. Menurut Ihde, merupakan pengertian tentang teknologi secara sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi Helenis, yang secara filosofis lebih bersifat eklektik, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkan dalam kebudayaan sendiri. Menurut Ihde, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan. Pertama, yaitu teknologi harus memiliki komponen konkret, yakni materi. Kedua, aspek pengguna, yakni aspek praktis. Dan ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Secara signifikan, teknologi mulai berkembang dan mempenetrasi kebudayaan Eropa pada zaman Renaissance. Hal ini terlihat dari penemuan teleskop oleh Galilei. Bagi Ihde, Galileo Galilei merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Perkembangan selanjutnya, penggunaan teknologi dalam dua perang dunia seperti bom dan senjata pemusnah lainnya. Muncul persoalan tentang posisi teknologi. Hal ini terutama dipersoalkan oleh para kaum determinis sosial dan kaum determinis teknologis. Kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek, kecuali ketika berada di tangan manusia. Sementara kaum determinis teknologi berpandangan bahwa teknologi memiliki alur hidup sendiri dan berjalan sendiri. Dengan demikian, teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental, di mana semua hal termasuk manusia sendiri dilihat sebagai sarana. Dari dua persoalan tersebut, Ihde mengambil posisi yang berbeda. Dengan kedua aliran tersebut, ia berasumsi bahwa teknologi tidak netral, dan dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya, mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk menciptakan tujuan tertentu. Akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral di sini tidak mengindikasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netral teknologi terlebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi oleh manusia telah muncul revolusi teknologi yang sangat besar, terutama dalam aspek waktu, uang, dan bahasa, yang mana disebabkan oleh artefak teknologi yakni jam, peta, dan lensa dan tulisan. Alat teknologi yang digunakan mengalami transformasi ciri pengguna sehingga penggunanya dapat berbeda jauh dari intensi semula penciptaannya. Metode filsafat teknologi dan Ihde. Menurut Ihde, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi,
maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisisnya secara reflektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Ihde menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan fenomenologis yang mau dikaji oleh Ihde adalah fenomena teknologi berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty serta model praktis. Ia juga bertitik tolak pada pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praktis dari teknologi. Ketika dunia dipahami secara perseptual lewat instrumen teknologi, pengalaman manusia pun berubah. Proses transformasi pengalaman inilah yang mau dijelaskan oleh Ihde melalui metode fenomenologisnya. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologi Ihde dengan fenomenologi Husserl maupun Ponty. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen sebagai ekstensi dari kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman Ihde, fenomenologi itu lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia seperti dalam fenomenologi Husserl. Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transendental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat relasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial, dan penempatan instrumen dalam realisasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacaan atas realitas. Dengan demikian, bukan lagi aku yang berada dalam tubuhku, melainkan tubuhku sebagai aku. Itulah yang memahami dunia. Metode ini disebut sebagai fenomenologi instrumental. Melalui metode ini, Ihde berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara intensional dan perseptual berekspresi lewat artefak teknologi. Metode pendekatan digunakan Ihde dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen, kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau post fenomenologi. Alasannya yakni fenomenologi Ihde meskipun masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman, ia tidak lagi merujuk pada ego transendental. Fenomenologi Ihde lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atau teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasar filsafat sains. Konsep dasar filsafat teknologi dan Ihde. Dunia dan kehidupan atau life work. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang ditemukan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ihde, yaitu dengan kata life work atau dunia kehidupan. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama, yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pengalaman manusia merupakan pengalaman akan sesuatu. Manusia mengarah internasionalitasnya kepada dunia kehidupan sekitarnya. Artinya, pengalaman manusia tidak akan ada tanpa dunia kehidupan. Manusia selalu ada di dalam dunia. Manusia selalu hadir dalam dunia, dan dunia menjadi terminus relasi internasional sebagai apa yang dialami, intensional sebagai apa yang dialami.
Dan pengalaman itu sendiri merupakan bagaimana dunia ini dialami. Pada masa sekarang, dunia yang kita tempati sekarang telah dipenuhi oleh teknologi. Dan pada kenyataannya, kita sebagai manusia selalu hidup berdampingan dengan teknologi. Mulai sejak kita lahir, bahkan saat kita sedang tidur, tanpa kita sadari kita telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam kehidupan manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan yang baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Menurut ISDE, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Berikutnya, instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenomenologi instrumentasi ISDE dipahami bahwa dunia kehidupan mewujud melalui instrumen. Instrumen merupakan teknologi yang mewujudkan dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, seperti handphone yang dapat digunakan manusia berkomunikasi secara jarak jauh, maupun arloji yang dapat mengukur waktu satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia yang kini digunakan. Dalam konteks postfenomenologi ISDE, relasi instrumen manusia dengan dunia dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialitas. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman menggunakan artefak atau alat-alat teknologi. Peran instrumen dalam kehidupan manusia pada akhirnya memunculkan suatu perspektif baru, yakni realisme instrumental. Menurut realisme instrumental merupakan irisan atau filsafat teknologi dengan filsafat sains. Dalam filsafat teknologi ISDE, fungsi instrumental dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, meningkatkan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis dramatik. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi, dan diobservasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dilahirkan secara teknologis dan teknologi itu sendiri adalah nyata. Pengalaman didapat manusia melalui instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan benar-benar dirasakan keberadaannya. Bagaimana penggunaan alat-alat teknologi mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Teknologi mengubah persepsi waktu. Pada masa kini, waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat penunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dan dikuantifikasi. Dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat dan menggunakan arloji sebagai pengukur waktu dengan masyarakat yang tidak menggunakannya. Melalui konsep waktu yang terukur dalam arloji, alam pun dilihat secara lain. Jika pada zaman dahulu manusia mematok hidupnya berdasarkan alam dan membaca alam untuk mengetahui waktu, yang terjadi sekarang adalah terbalik dengan apa yang terjadi pada masa dahulu. Manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Melalui arloji, manusia membaca alam. Muka arloji merupakan teks yang harus dibaca dari tafsir.
Dalam hal ini, waktu dipersepsikan secara hermeneutis. Berikutnya yaitu teknologi mengubah persepsi ruang. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang. Mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukis permukaan bumi. Di atas peta ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat dan garis-garis bintang dan garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisasi dan dikuantifikasikan. Ruang dan lahan diredukasi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang lepas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Cara melihat seperti ini meskipun masih menggunakan mikropersepsi, yakni menatap peta dengan tubuhnya, tetapi pengamat juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Contoh lain adalah bagaimana kita melihat sesuatu objek melalui teleskop. Cara mempersepsikan ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadi reduksi terhadap apa yang ada di sekitar. Dengan teleskop, pandangan kita menjadi terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pemandangan lain di sekitar, dan indera yang menjadi fokus adalah indera penglihat. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi teleskop. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dengan indera-indera lainnya. Berikutnya, teknologi tulisan mengubah bahasa. Sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara jelas, kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dapat dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Persepsi dan pemahaman kita tentang bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa karena penulisan suatu bangsa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat yang adalah teknologi sederhana. Dalam setiap kebudayaannya selalu terdapat bahasa tulisan yang berbeda-beda. Ada yang mengungkapkan tulisan melalui sistem huruf, ada juga yang menggunakan sistem gambar-gambar. Tulisan menggunakan gambar-gambar yang ada maknanya. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Dalam budaya yang menggunakan bahasa tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan memampukan orang untuk menyimpan pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkan pada masa sekarang. Namun tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang setelah ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan tonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikal tulisan ke dalam bentuk elektrik, yang dimana bahasa lisan pada awalnya sangat ekspresif, saat diganti menjadi bahasa tulisan, maka bahasa menjadi terlihat kaku dan tidak ada ekspresi. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah penyebutan nama ataupun ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.